rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman muslimin, alhamdulillah segala puji bagi Allah kesempatan malam berbahagia ini kembali kita melakukan hadir kembali melanjutkan hadis yang mana kita masih membahas tafsir surat Al-Qadr. Pada yang lalu kita sedikit disinggung bagaimana Allah memberikan hubungan kepada kita tentang hakikat kita sebagai manusia. Ternyata kita itu memang terkarakter manusia yang sangat cinta pada harta. Dan cinta kita kepada harta itu sangat berlebihan cinta. Allah mengatakan alhamdulillah tegas. Celakalah orang-orang yang berbanyak harta itu mengetahui sampai itu bertumbuh. Dalam ayat ini Allah mengatakan wajibun dan malah, dan kalian memang mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Maksudnya kita sebagai manusia tentunya paham ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kemudahan dari harta ini, kemana kita akan investasikan. Juga kita orang-orang yang cerdik dan pandai dalam menggunakan harta ini, kita akan berinvestasikan seluruhnya untuk kehidupan kita setelah mati. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging kambing yang telah beliau sembelih. Kemudian daging kambing itu dibagikan seluruhnya ke istri-istrinya. Nabi berkata kepada istri Nabi yang bernama Aisyah, maka kiranya Aisyah bagaimana dari kambing tersebut masih alat laki-laki illa katifuha. Tidak ada yang bersisa wahai Rasulullah kecuali hanya bagian kaki. Mudahnya dia bersisa. Nabinya sudah dibagikan kaki. Maka dibagikan sapinya dibagikan. Tidak punya. Nabi mengatakan jika itu seluruh kami telah habis kecuali pundak yang tersisa. Ulama menafsirkan dan syarah sini tapi mengatakan semua telah dibagikan itu lalu tersisa. Ketika harta kita bagi yang tempat yang butuhkan, kita keluarkan saja kita keluarkan sebesar kita mampu untuk majlis, kita mampu untuk pakai miskin, seluruh harta itu kita habiskan di jalan Allah. Itu teringat kisah kita bagaimana Rasulullah bin Affan di zaman Umar bin Khattab. Ketika itu Madinah mendapatkan konflik itu. Ketika manusia sulit sekali mendapatkan pangan. Di mana pada waktu yang sangat genting itu datanglah sebuah rombongan kafilah dan membawa seluruh makanan. Ternyata 1000 lebih muda pada waktu pemilik cuma satu, yaitu Utsman bin Affan. Serta pada waktu itu semua pedagang yang datang Utsman bin Affan menawarkan dengan harga yang tidak banyak yang misalnya tadi pembeli pajak barang itu susah. Tentunya kita sebagai pedagang nanti menawar lebih jual dengan harga ini. Maka pedagang terus cuma jual itu dagangan itu kami berapa? Kata para pedagang itu harus cuma tetap ada ikan. Ada yang membelinya lebih tinggi.
Atau lagi kafir menawarkan lebih besar dari pertama, bisa menjawab anak yang lebih menawarkan lebih. Orang tua mereka kebingungan dia. Siapa? Siapa yang menawar lebih dari upaya kepada Usman mengatakan ini semua tidak milik Allah. Allah menawarkan lebih tinggi pada kita. Akhirnya jemaah ternyata jemaah bagaimana kita mendapat pelajaran dari Usman tadi ini? Ternyata Usman bin Affan tidak menghargai itu barang harta yang ketika manusia membutuhkan ayahnya harusnya bisa mendapatkan cuma dia berlebih. Lihat manusia yang cerdas ya, dia tidak mengambil kesempatan di tengah pandemi manusia membutuhkan alih-alih dia sederhana. Kenapa? Kembali pada yang sebelumnya. Maka kiamin hati dan kaki yang dibagi-bagikan itulah dia yang kekal. Di situlah Usman apa mengambil kesempatan dia mengambil kesempatan bagaimana? Itu kesempatan. Ketika manusia sudah membutuhnya, yang seharusnya kita bisa mengambil uang yang lebih, beliau apa? Kenapa? Menurut beliau, harta itu sementara. Keuntungan duniawi itu hanya sejenak saja. Yang beliau inginkan adalah bagaimana beliau mendapatkan hal yang sangat besar. Itulah terkadang ujian kita jemaah. Di situ tak ujian kita. Ketika kita mau ya berinteraksi dan berpengalaman bergabung dengan Allah tersebut. Saya katakan semua senang mana tidak tapi sudah tidak yang bersisa itu bagi hanya bagian itu tidak tadi. Ya, artinya semua yang sudah dibagi itu yang bersisa bagi kita. Sedangkan yang belum dibagikan tidak. Tapi yang belum dibagikan ya. Dan yang belum dibagikan itu tidak ada jadi apa aja. Ya, DPR seorang ketika ya harta yang pada kali ini ketika belum dibagikan itulah jadi apa sih sedikit yang tersisa apa yang sudah dia bagikan seluruh dia apa. Kalau kita ingin membuang yang pasti dan tersisa dengan cara bersih itulah itu benar-benar aman. Jadi gimana? Apa yang tadi ini ya? Cara berjalan kita. Dan itu yang sudah diyakini oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berada dia beli ya, asli Allah. Bawa seluruh hartanya. Abu Umar bin Khattab ketika itu cuman berani bawa setengahnya aja. Setengahnya lagi dia sisakan untuk keluarganya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, barusan Abu Bakar telah membawa seluruh hartanya. Disitulah Umar tahu kekalahannya jemaah. Belum bisa menandingi level keimanan yang ada dalam diri Abu Bakar. Sahabat yang lain ketika turunnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak sampai ke level kebajikan sampai kalian menginfakkan, mendermakan harta yang paling kita cintai jemaah. Umpama kita memiliki harta yang paling kita cintai dan kita takut hilang, disitulah ujiannya. Dilakukan itu oleh seorang sahabat yang bernama Abu Tolha. Abu Tolha itu punya satu petak kebun kurma jemaah. Bayangkan jemaah. Bayangkan kalau antum punya kebun kurma hari ini, maka fix antum menjadi manusia yang kaya jemaah. Lihat tuh jemaah ya. Orang-orang yang kaya di kota Madinah ya, cukup punya satu kebun kurma aja. Antum punya satu kebun kurma ya. Dah. Tiap hari orang datang jemaah.
Antum kalau tengok jamaah umroh aja, nah berapa travel yang dibawa ke sana? Ribuan datang belanja kurma, masya Allah. Abu Tolha pada waktu itu memiliki kebun kurma terbaik. Bahkan di dalam riwayat jamaah Abu Tolha itu kebun kurmanya berbuah setahun 2 kali. Bayangkan tuh. Itu sangat jarang sekali jamaah. Karena apa? Kebun kurma itu kalau berbuah di musim apa? Di musim panas jemaah. Kurma buahnya bagus di musim panas. Ya, itulah waktu-waktu kurma terbaik jemaah. Karena kalau kurma itu di musim dingin, dia kecil. Kecil buahnya, kecil-kecil. Tapi kalau di musim panas, buahnya besar jemaah. Bayangkan tuh. Musim panas cuma sekali setahun. Tapi Abu Tolha ya bisa berbuah setahun 2 kali. Dan kebun kurma yang dimiliki Abu Tolha itu merupakan kurma-kurma terbaik. Bayangkan jemaah, Nabi setiap siang berteduh ya, ingin mendapatkan kesegaran, singgah ke kebun kurmanya Abu Tolha. Sering beliau duduk di situ makan, setelah beliau kenyang beliau keluar. Ketika turun ayat itu jemaah, Nabi masih di dalam kebun kurma Abu Tolha. Abu Tolha langsung tergesa-gesa mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau mengatakan, ya Rasulullah, ada ayat turun nih hari ini kepada dirimu. Apa itu kata Nabi? Dibacakan kepada Rasulullah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka dengarkan ya Rasulullah, kebun kurma ini aku sedekahkan untukmu dan di jalan Allah. Gak tanggung-tanggung jemaah. Satu kebun kurma yang menghidupi Abu Tolha berani beliau berikan, bukan untuk dijual tapi untuk di jalan Allah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Tolha, aku sudah tahu niat baikmu itu. Andai kata kau berikan itu kepada pamanmu dan bibimu, itu lebih baik, dan saudara-saudaramu. Jemaah ya. Nabi mengarahkan sedekah ini bagusnya ke sini. Akhirnya Abu Tolha mengikhlaskan. Ya, dia jual kebunnya, harta dari hasil dari kebun kurma itu dibagikan ke pamannya, ke bibinya, ke seluruh saudara-saudaranya jemaah. Nah itulah jemaah ya. Bagaimana para sahabat Nabi yang kita, Masya Allah ya, kalau kita dengar cerita-cerita mereka, hampir mustahil ya. Hati mereka itu kadang terbuat dari apa, kita pun gak paham jemaah ya. Seperti itulah hati mereka itu ketika turun ayat itu, benar-benar ayat itu menjadi pengamalan mereka ya. Itu luar biasa jemaah. Nah, sehingga jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa yakum, Allah berfirman melanjutkan ayat di Quran surah Al-Fajr ayat 21 dan 22 setelah Allah menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma, Allah mengatakan kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Artinya, Waalaikumsalam, kalla, jangan kalian berbuat demikian. Maksudnya apa? Jangan buat kayak gini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan. Kenapa? Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Karena apabila bumi itu digoncang berturut-turut coba. Artinya kalau sudahlah bumi itu digoncang kuat-kuat, rumah kita 7 biji, harta kita, mobil kita pun banyak, pun kalau sudah ada proses pengguncangan bumi itu jemaah, udah nggak berarti lagi. Ya, gak terduduk, mobil tadi kena timpa bangunan, hancur, gak berarti lagi jemaah. Makanya Allah mengingatkan, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bunyi itu digoncang berturut-turut, ya goncangannya itu bukan sekali 2 kali jemaah. Allah ulangi dengan apa? Dakkan dakka, berturut-turut. Kita bayangkan jemaah, ya kena efek gempa bumi aja yang sangat kuat, itu kita udah
sempoyongan jemaah, ya. Gedung-gedung hancur, runtuh, potensi tsunami jemaah, ya. Air hujan deras, itu baru dikit aja goncangannya jemaah. Bagaimana kalau bumi tadi ini diguncang turut setara per detik jemaah nanti? Itu nanti akan diulang lagi di Quran surat Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Menurut pakar ulama tafsir, guncangan nanti yang akan kita dapatkan itu jemaah, ya, sampai bumi tadi ini memuntahkan isi perutnya jemaah. Itulah nanti kita akan dapatkan isi perut bumi itu akan terkeluarkan sebentuk ustuanah, tiang-tiang yang sangat besar jemaah. Jadi ketika digoncang kan, kalau kita kan kalau digoncang-goncang kan kita muntah kan jemaah. Seperti itulah bumi. Ketika diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak kuat. Maka kata Rasulullah SAW, bumi tadi ini akan memuntahkan isi perutnya. Keluarlah semua tiang-tiang yang sangat besar jemaah, itu dia. Auzubillah ya. Kalaulah sudah jadi guncangan hebat tadi ini jemaah, ya, maka nanti dia akan memuntahkan. Karena Nabi sebutkan itu, ya, akan ada, ya, guncangan itu, guncangan di barat, guncangan di timur, kata Rasulullah SAW. Salah satu pertanda dekatnya dengan hari kiamat jemaah, kasyafatil ar. Ya, itu 10 tanda kiamat kubra jemaah. Itu ada goncangan nanti. Nauzubillah ya. Allah ulang lagi di ayat ini, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan berbuat demikian. Jangan kita jadikan harta tadi ini kita simpan. Akhirnya ketika bumi itu bergoncang, sudah tidak ada lagi manfaatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan nanti Tuhanmu akan datang. Jemaah, ini benar-benar Allah datang jemaah. Yang datang itu bukan rahmat Allah, yang datang itu bukan perwakilan Allah. Malaikat Jibril, bukan. Allah memang betul-betul datang jemaah. Sampai para ulama berkata bahwa Allah akan datang. Kapan itu datangnya Allah? Di hari persidangan. Ketika peristiwa ini terjadi setelah semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Kita akan berkumpul seluruhnya. Dari Nabi Adam jemaah digiring seluruhnya ke padang mahsyar jemaah. Di padang mahsyar itulah kita akan dapati peristiwa-peristiwa yang akan sangat melelahkan jemaah. Peristiwa di mana kita bangkit seluruhnya. Dalam riwayat, orang pertama sekali yang bangkit, Nabi mengatakan, apakah aku yang pertama bangkit, apakah Musa? Sampai kata Nabi, ketika aku bangkit, aku telah melihat Musa bergelantungan di arsy Allah. Bayangkan jemaah. Dan beliau mengatakan, aku nggak tahu. Apakah aku yang duluan bangkit, apakah Nabi Musa? Itu menunjukkan kekuatan Nabi Musa jemaah. Manusia dan Nabi yang sangat kuat jemaah adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditiupkan sangkakala kedua, ya, manusia akan bangkit lagi ketika mereka sudah mati seluruhnya jemaah ya. Nah, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi gimana kondisinya jemaah? Dalam kondisi sinar matahari yang hanya berjarak 1 mil jemaah. 1 mil berapa kilo? Berapa kilo bang? 1,68. Masya Allah jemaah. Kita udah tahu kemarin jarak antara matahari dengan bulan aja itu ratusan juta jemaah ya. Ratusan juta jaraknya ya. Itu udah terasa panas jemaah. Ini didekatkan dengan 1,8 kilo. Sejarah antara sini ke mana itu? Ke Mahantan ada 1 kilo jemaah. Lebih jemaah. Berarti sangat dekat matahari dengan kepala kita jemaah. Pertanyaannya, kenapa kita nggak hancur? Kenapa kita nggak gosong? Kenapa kita nggak hangus? Jawabannya apa jemaah? Saya sudah jawab kemarin nih. Ya. Allah mengganti tubuh kita
dengan tubuh yang siap ya untuk mendapatkan siksaan yang ketika di dunia itu tidak sama dengan tubuh yang kita pakai di dunia jemaah. Ya, di dunia ini kita kena sikit aja udah terasa sakitnya luar biasa jemaah. Panas, terik, sakit, panas, tersayat, pedih jemaah ya. Allah gantikan nanti tubuh tadi ini dengan kulit yang baru jemaah. Kulit yang abadi yang sudah ditempah untuk siap mendapatkan azab tadi jemaah. Nah, sehingga ketika matahari pun didekatkan dengan 1 mil jemaah, kepala kita nggak pecah, ya, kulit kita nggak matang, ya, cuman kita berkeringat jemaah. Dan berkeringat kita di hari nanti itu tergantung amalan seluruhnya jemaah. Ada berkeringat kita nanti hanya sekedar mata kaki. Ada yang keringat orang itu sebetis, ada yang keringatnya sepaha, ada yang keringatnya sepinggul, ada yang keringatnya sedada, ada yang keringatnya sewajahnya, ada yang keringatnya menenggelamkannya, ada yang sama sekali tidak berkeringat. Siapa mereka? Siapa jemaah? Orang-orang yang tidak berkeringat? 7. Ya kan? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa jemaah? Ya, yang disebutkan di dalam hadis itu di antaranya apa? Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, yang kiri tidak tahu jemaah. Dari 7 karakter itu jemaah. Ada imam yang adil, ada seorang pemuda ya yang hanya takut kepada Allah. Ada orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, ada 7. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang itu tergantung dengan sedekahnya. Ya, naungan seorang itu tergantung dengan sedekahnya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini. Peristiwa ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama jemaah. Jadi menunggunya kita di padang mahsyar berapa tahun? Gak disebutkan jemaah. Gak disebutkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang jelas sangat lama. Sampai-sampai kita sudah putus asa. Disebutkan itu rasa takut di dalam diri kita udah sangat jemaah. Semua kita gak berpakaian. Telanjang. Gak ada yang berpakaian jemaah. Kenapa? Menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mendongakkan kepalanya, mengangkat kepalanya seperti ini jemaah. Seluruhnya tertunduk ke bawah. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah marah dan sangat murka, dan kemurkaan Allah itu sangat terasa oleh seluruh manusia jemaah. Sehingga para nabi, demikian juga manusia seluruhnya dalam keadaan frustasi dan kebingungan. Nah, disitulah mereka mulai mencari siapa yang bisa nih memutuskan perkara kita ini. Kita udah nggak kuat lagi nih. Sampai saking putus asanya jemaah, ya manusia pun sudah merelakan dirinya. Ya udahlah kalau memang di neraka, udah. Yang lain juga seperti itu. Kalau memang sudah di neraka, udah siap gitu. Padahal jemaah apa? Keputusan kalau sudah di neraka habis jemaah. Gak ada lagi minta kembali lagi. Ya, nauzubillah jemaah ya. Itu sangat mengerikan sekali jemaah ya. Penantian yang sangat panjang menjadikan orang itu frustasi sampai mereka datang kepada Nabi Adam. Menego Nabi Adam, ayolah Nabi Adam, datanglah kepada Allah. Ceritakan tentang kami ini. Ya. Nabi Adam pun memohon kepada seluruh manusia, nggak bisa. Aku sudah melakukan kesalahan. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun juga seperti itu, nggak bisa. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga seperti itu. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga mengatakan nggak bisa. Aku pernah melakukan kesalahan. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun gak bisa jemaah. Lihat tuh jemaah. Siapa lagi yang bisa menolong kita jemaah? Ya, pada waktu itu. Semua keputusasaan ada di dalam diri setiap manusia.
Nah, itulah kita jamaah. Pada waktu itu seluruh manusia datang kepada satu orang, tertuju harapan mereka yang terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, sebagai pembuktian kepada seluruh manusia nanti, ini Nabi Muhammad. Inilah seorang nabi terakhir. Makanya Nabi mengatakan, ana sayyidu wala bani Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin anak Adam, pemimpin manusia. Bangsa Yahudi, bangsa Nasrani pada waktu itu gigit jari. Ya, orang yang tidak beriman kepada Nabi, orang yang nggak ngikut Nabi, baru di situ menyesal. Orang yang nggak taat, tidak ikut perintah Rasul, di situ baru ingin mengikuti Nabi. Terbukti jamaah, inilah sosok Nabi yang terakhir. Allah ingin angkat derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai maqamam mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi, jangan tinggalkan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam tahajudlah wahai Muhammad sebagai sholat sunnah bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga-moga nanti Allah akan bangkitkan dirimu ke tempat yang terpuji. Semua para ulama tafsir menyebutkan tempat terpuji itu apa? Syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma jamaah? Syafaat yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Isinya cuman meminta keputusan kepada Allah agar manusia ini urusannya diselesaikan di padang mahsyar. Karena kita semua kebingungan, gak bisa ngapain-ngapain. Gimana menemui Allah? Allah sudah marah. Allah sangat marah, Allah sangat murka pada waktu itu. Gak berani orang bercakap dengan Allah. Hanya Nabi Muhammad yang datang kepada Allah. Itu pun jamaah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi langsung meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah mereka ini keputusan? Enggak. Yang dilakukan Nabi langsung sujud jemaah. Sujud lama sekali, nggak berani mengangkat kepala sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' susyaffa. Wahai Muhammad, kata Allah, angkat kepalamu. Angkat kepala, minta, aku akan kasih. Berilah syafaat. Nah, di situ jemaah perbedaannya, ya. Ketika orang menganggap si fulan bisa memberikan syafaat, si anlan bisa memberikan syafaat, ahli kubur ini bisa memberikan syafaat, wali ini bisa memberikan syafaat, nggak terbukti sama sekali. Ketika hati manusia sudah terpaut dengan kuburan ini, kepada wali ini, orang soleh ini, mana buktinya? Ketika di padang mahsyar yang bisa menyelesaikan urusan manusia cuma satu manusia aja, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka celaka ketika kita nggak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boro-boro kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Ditergi aja enggak jamaah. Nah, inilah nilai plus kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kebanggaan nanti di hadapan semua manusia. Dari kalangan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya para nabi umat-umatnya hanya bisa melihat. Dan mereka juga berkeinginan, kenapa aku tidak menjadi umatnya Muhammad? Jadi inilah jamaah, keberuntungan bagi kita. Walaupun kita akhir umat jamaah, tetap di hari kiamat manusia yang pertama jamaah. Jadi kita nggak usah terlalu minder, nggak usah berkecil hati dengan agama-agama yang lain. Tetap kita harus memuliakan agama Islam, bangga dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu jamaah Nabi Muhammad SAW datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah kabulkan jamaah. Ini
Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Malaikat berbaris rapi jemaah. Seluruh malaikat berbaris rapi ketika Allah itu datang. Jangan kita pertanyakan bagaimana datangnya Allah. Apakah seperti kita menunggu seorang pemimpin? Ya, ketika ada masyarakat berkumpul menunggu seorang presiden, ya turun dari pesawat, enggak seperti itu. Kaifiyahnya turunnya Allah dan datangnya Allah itu yang enggak terjamah oleh akal. Cukup bagi kita iman aja. Beriman kepada Allah tentang apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Dan datangnya Allah itu hakikat. Ya, Allah memang datang di hari kiamat. Makanya dalam hadis jamaah ya, ketika orang-orang beriman ya disebutkan dalam riwayat hadis qudsi menanti kedatangan Allah. Maka para malaikat bertanya, apakah kalian mengetahui Tuhanmu? Maka para orang beriman mengatakan, kami tahu. Dari mana kalian tahu? Kata para malaikat, kami tahu tentang Allah dan bagaimananya Allah dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasul dari Al-Quran dan hadis-hadisnya. Jadi kita tahu. Ya, oh ini rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana tahunya? Allah sudah kabarkan di dalam Al-Quran bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatan Allah. Ya, Nabi juga ada sifatkan di dalam hadis-hadisnya. Jadi kita nggak ngeblank ketika datang Allah tadi ini, kita sudah tahu ini Rabb kami, jemaah. Dan tentunya ya disitulah akan kita tahu bagaimana sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini sampai detik ini gambaran Allah dan tentang zat Allah masih abu-abu jemaah. Ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, Allah, bagaimana dirinya? Ya, kita pun menggambarkan sesuai dengan apa yang telah digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah jamaah. Secara detailnya tentunya nggak ada. Gak sanggup kita. Ya, Allah itu seperti manusia, punya mata, punya telinga. Waduh, gak terjamah sampai situ jamaah. Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Quran secara umum, wajib kita imani juga secara umumnya jamaah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, waji'a yauma izim bi jahannam. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam. Jadi ketika di padang mahsyar itu jamaah ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, ada satu fenomena yang sangat mengerikan yang kita lihat nanti jamaah. Orang beriman melihat, orang yang jahat melihat, orang yang kafir melihat jamaah. Apa itu? Didatangkan neraka jahanam. Apa fungsinya kok didatangkan neraka jahanam? Yauma izi yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Jadi setelah hari perhitungan tadi dan penimbangan tadi didatangkanlah neraka jahanam. Dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan yu'ta bi jahannam. Jahannam akan didatangkan. Yauma idzin laha sab'una alfi zimamin. Pada hari itu dan ia mempunyai 70.000 tali kekang. Kalau kita ibaratkan dia kuali jemaah ya. Kuali itu kan kalau kita mengangkat kan ada dua pegangan. Sementara neraka jahanam saking besarnya dia, pegangannya itu berapa? 70.000 jemaah. Sab'una alfi zimamin wa ma'a kulli zamamin sab'una alfin malakin yajurunaha. Dan setiap tali kekangan akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Jadi total malaikat yang akan menerangkan neraka jahanam berapa jemaah? Dibutuhkan 4.900.000.000 malaikat yang akan mengangkat neraka jahanam. 4.900.000.000.
Kalau manusia aja udah kita tengok 1 miliar udah banyaknya luar biasa jemaah. Apa kita nggak melihat bagaimana besarnya neraka jahanam itu sehingga membutuhkan 4.900.000.000 malaikat yang akan mengangkat dan menariknya jemaah. Jadi ukuran dan bentuk malaikat masing-masing itu tidak ada yang mengetahuinya jemaah. Satu malaikat yang mengangkat neraka jahanam besarnya antum tahu gimana? Antara kupingnya dan pundak. Antara kuping malaikat dengan pundak perjalanan ribuan tahun. Jadi besarnya gimana itu? Malaikat itu jemaah. Sementara yang dibutuhkan 4 miliar jemaah. Ya. Sampai-sampai jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum. Neraka jahanam selalu meminta ditambahkan penghuni ke dalamnya. Jadi gak cukup-cukup. Gak cukup-cukup neraka jahanam jemaah. Tambah lagi. Datangkan lagi umat lagi. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan lagi manusia-manusia. Allah mengatakan di dalam Quran surah Qaf ayat 30, "Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid." Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, masih ada tambahan. Itu jawaban neraka jahanam jemaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah sudah penuh? Mereka menjawab, masih ada tambahan. Kenapa jemaah? Semua itu karena neraka jahanam itu sangatlah luas. Neraka jahanam itu kelak dapat melihat dan berbicara. Dia bisa berbicara, dia bisa melihat jemaah. Dan neraka jahanam itu akan marah. Saking marahnya dia dan saking murkanya neraka jahanam ketika melihat manusia, dia ingin menelan calon penghuninya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, "Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, jadi neraka jahanam itu sudah melihat rombongan-rombongan manusia itu yang akan dimasukkan, mereka mendengar suaranya bergemuruh karena kemarahannya jemaah. Jadi suara neraka jahanam itu ada suara gitu. Marahnya sangat luar biasa sampai terdengar suaranya itu jemaah. Itu saking mengerikannya jemaah. Dan kelak nanti jemaah, neraka jahanam itu akan saling memakan satu dengan yang lainnya. Bayangkan tuh jemaah, ketika pasukan manusia itu sudah habis, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi? Akala ba'di ba'dan. Neraka jahanam itu saling memakan satu sama lain. Api itu saling memakan jemaah. Saling melahap satu sama lain. Ketika dia tidak mendapatkan makanan lagi. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah singkapkan betisnya dan Allah masukkan ke neraka. Di situ neraka mengatakan, cukup coba. Jadi tidak ada yang bisa mendiamkan rasa lapar yang ada di dalam neraka jahanam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus lapar, ya, nggak akan pernah kenyang dia jemaah. Dimasukkan beberapa juta pun manusia, dia akan minta tambah lagi ya Allah, tambah lagi sampai dia memakan satu sama lain. Di situ Allah akan masukkan kakinya. Baru mereka diam. Dan sesak neraka jahanam tadi ini jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada neraka jahanam untuk bernapas setahun 2 kali. Di musim panas dan di musim dingin jemaah. Lihat nih. Makanya ketika neraka jahanam itu didekatkan dan dibawa di hadapan manusia-manusia tadi, mereka mengatakan yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu zikra. Pada hari itu setiap manusia akan mengingat seluruh perbuatannya, baik berupa kebaikan atau keburukan. Kenapa mereka mengingat pada waktu itu jemaah? Ya, karena ketika mereka mengingat kebaikan, kenapa nggak ditambah kebaikannya? Kenapa dia mengingat pada waktu itu keburukannya? Dia menyesal. Kenapa dia melakukan perbuatan buruk? Itu jemaah ya. Sehingga penyesalan bagi kita mengatakan yaqulu ya laitani
qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Itulah memang jemaah ya. Penyesalan itu memang datang belakangan. Kita pun juga menyesal jemaah. Kita mengenal kebaikan kenapa kok di usia tua ini. Ada yang mengenal kebaikan sudah berumur 60 tahun. Ada yang sudah mengenal kebaikan kemudian hilang kebaikan itu kepada dirinya. Ada yang sudah mengenal kebaikan tapi tidak bisa istiqamah di dalam kebaikan itu jemaah. Banyak penyesalan-penyesalan itu nanti kita akan datang jemaah. Ya. Datangnya kapan? Belakangan. Ya. Memang penyesalan itu datang belakangan. Ketika neraka jahanam itu sudah ada didatangkan, kita mengingat seluruhnya. Kenapa kebaikan tadi ini kita tahan-tahan sedikit-sedikit. Kenapa keburukan tadi kita lakukan ya? Sampai kata Imam Ibnu Katsir di dalam firman Allah, dia mengatakan alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Kata Imam Ibnu Katsir, berarti ia menyesali perbuatannya di dunia. Apabila ia seorang pelaku maksiat, ia menyesali kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Namun jika dia seorang yang taat, ia membayangkan andai kata dapat menambah ketaatan itu dan ibadahnya. Jadi dua-dua nyesal jemaah. Yang baik nyesal, yang buruk lebih menyesal jemaah. Ya. Al-Imam Muhammad bin Abi Umairah berkata, "Lau anna abdan kharra ala wajhi min yaumi walida il ayyamuta harrama fi ta'atillah la haqarahu zalikal yaum wala wadda annahu rudda ila dunya kama yazdada minal ajri was sawab." Kata Imam Muhammad bin Abi Umairah, jika seorang hamba tersungkur di atas wajahnya sejak lahir, baru ngetas melahirkan dari perut ibunya, langsung dia taat, langsung dia ibadah dari awal dia lahir sampai dia meninggal karena menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah, pada hari itu ia tetap juga akan merasa sedikit amalan perbuatannya. Bayangkan tuh jemaah. Tetap dia mengatakan sedikit nih. Ketika dia melihat neraka jahanam, aduh kenapa nggak ditambah ketaatan gitu. Padahal dia lahir dalam ketaatan. Lahir di pondok pesantren. Kedua orang tuanya ustadz dan ustazah, hafal Al-Quran 30 juz jemaah. Berkembang sampai nggak pernah dia melakukan dosa kemaksiatan sampai dia wafat jemaah. Ketika nanti datang neraka jahanam, dia pun menganggap ada kata aku seandainya dikembalikan lagi di dunia agar dapat menambah pahala dan ganjar ibadah. Bayangkan itu jemaah. Seperti itulah dikatakan oleh Muhammad bin Abi Umairah. Berarti sangat mengerikan ketika neraka jahanam itu didatangkan. Orang yang sangat taat pun tetap menganggap dia dikurang. Apalagi orang yang melakukan kemaksiatan. Yaqulu ya laitani qad. Mereka makin bertambah penyesalannya. Namun penyesalan tersebut tidak ada gunanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatir, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana akhirna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Tidak ada jemaah. Selesai. Orang kafir ketika dimasukkan ke neraka jahanam, penyesalan tadi tak ada artinya, tak ada gunanya. Maka pelajaran bagi kita yang masih dikasih umur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat untuk menuju kebaikan kepada Allah, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita didampakkan neraka jahanam, barulah kita melihat, mengingat dan berkhayal lagi, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. As'alullahu salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan di dalam hidup kita, memanfaatkan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya jemaah.
Barakallahu fikum. Wa akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.